Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naif Fajar Nur Rohim Arifki dari Pendidikan Teknik Elektro semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai business yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah ujian tengah semester Techno Entrepreneurship. Itu bisnis yang saya gagas yaitu dengan judul Freetech. Jadi visi dan misinya yaitu visi menjadikan Freetech sebagai aplikasi serta situs website yang terpercaya untuk digunakan para freelancer dan konsumen, serta menciptakan peluang bagi para freelancer di bidang teknologi elektrikal, mekanikal, dan plumbing untuk menemukan serta mengembangkan karirnya dengan mengedepankan layanan yang profesional. Adapun misinya yaitu memiliki freelancer yang bertanggung jawab serta profesional. Kemudian menjadi e-commerce yang dapat dipercaya bagi para freelancer dan konsumen. Kemudian menjadi e-commerce yang fleksibel dalam mengelola bidang layanan jasa. Adapun tujuan dan manfaatnya dari Freetech ini yaitu yang pertama, mewadahi orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang teknologi elektrikal, mekanikal, dan plumbing untuk dapat menyalurkan kemampuannya menjadi sebuah profit atau menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, menjadi layanan jasa yang dapat diandalkan dan dipercaya. Kemudian yang ketiga, mempermudah bagi para freelancer untuk dapat menghasilkan profit dalam jangkauan yang lebih luas. Kemudian di sini nama perusahaan atau nama yang business plan yang saya gagas yaitu Freetech, di mana Freetech merupakan e-commerce layanan jasa serta produk yang bergerak di bidang teknologi, elektrikal, mekanikal, serta plumbing. Di mana konsep usaha dari Freetech ini yaitu e-commerce yang menghasilkan produk dan layanan jasa, di mana produk atau layanan jasa yang dihasilkan berasal dari para freelancer yang memiliki kemampuan di bidangnya, yaitu tadi diantaranya elektrikal, mekanikal, dan plumbing. Di mana layanan jasa dapat berupa desain dari rangkaian listrik rumah sampai pada rangkaian listrik pada industri. Kemudian bisa berupa juga desain rangkaian otomasi industri. Kemudian desain alat mekanik ringan hingga berat. Kemudian desain plumbing dan industri. Kemudian selain layanan jasa, di sini juga Freetech ini dapat menghasilkan suatu produk. Jadi para freelancer ini jika dia punya produk dan produknya ini berkaitan dengan teknologi yaitu elektrikal, mekanikal, dan plumbing, bisa disertakan juga di situs atau aplikasi Freetech ini. Kemudian keunikan dari produk ini atau Freetech ini yaitu e-commerce ini ialah bidang yang ditawarkan sangat relevan antar bidang yang lain, sehingga isi dari e-commerce ini lebih fokus dan terperinci. Jadi e-commerce ini atau Freetech ini fokusnya hanya di bidang teknologi, yaitu elektrikal, mekanikal, dan plumbing. Jadi fokuskan pada teknologi saja. Jadi lebih memudahkan para konsumen untuk mencari freelancer atau desainer di bidang teknik itu sendiri. Jadi lebih fokus dan lebih terperinci. Kemudian analisis pasar yaitu target pasar, di mana sasaran pasar yaitu industri-industri lokal serta industri global. Kemudian dari industri mikro sampai industri makro. Kemudian jenis produk atau layanan yang dipasarkan ini, produk yang dipasarkan meliputi kebutuhan industri dari komponen instalasi hingga otomasi. Jadi meliputi dari desain, meliputi komponen yang
ada pada industri maupun rumah ataupun industri, dari skala yang mikro sampai yang makro. Kemudian pesaing. Nah, pesaing dari global yaitu e-commerce Fiverr, freelancer.com. Ini yang dari global. Kemudian yang dari lokal yaitu Sribulancer, project.co.id. Nah, namun e-commerce tersebut memuat banyak bidang freelancer yang ditawarkan, sehingga para konsumen yang basicnya di teknik akan mengalami kesulitan atau kurang pas dalam mencari freelancer yang dibutuhkan. Jadi e-commerce yang pesaing ini, dia itu memuat banyak bidang. Jadi tidak hanya di desain saja, tidak hanya di teknik, tetapi juga di desainnya lebih banyak, seperti pembuatan logo dan lain-lain. Namun dengan free tag, maka konsumen akan mudah menemukan serta membandingkan banyak freelancer yang basicnya berada di bidang teknik. Jadi ini peluangnya free tag ini di sini, yaitu dia hanya fokus di satu bidang, artinya di teknologi. Jadi dia mendalami teknologi tersebut. Kemudian tim yang bekerja. Untuk tim yang bekerja pada tahap awal, yaitu akan ada beberapa di antaranya, yaitu pengembang web atau website developer, kemudian keuangan, dan juga promosi. Jadi tahap awal kemungkinan ada 3 bidang yang dibutuhkan atau tim yang akan bekerja, yaitu pengembangan website, keuangan, dan promosi, bagian promosi. Adapun rencana pemasaran, yaitu melalui media sosial, yaitu melalui postingan selebgram, seminar online. Seminar online ini bisa dilakukan melalui seminar antar perusahaan. Jadi kita bekerjasama dengan banyak perusahaan, kemudian kita untuk mencari freelancer juga bekerjasama kepada universitas-universitas, di mana di sana kan banyak generasi muda yang daripada ngapain, dia bisa masuk ke free tag ini, bergabung untuk mengembangkan potensinya yang dimiliki. Kemampuannya di bidang teknologi ini dapat menghasilkan sebuah profit. Nah, itu rencana pemasarannya. Kemudian melalui blog atau optimasi SEO. Jadi rencana pemasarannya di sini juga kita akan melakukan melalui iklan website atau optimasi SEO, di mana kita akan memasang iklan pada website-website tertentu yang menurut kita itu sesuai dengan rumpun bidang yang kita miliki. Kemudian melalui event bisnis. Nah, di sini dengan mengikuti event-event bisnis yang ada atau event-event bisnis yang tersedia. Kemudian di sini analisis SWOT, yaitu pada bidang kekuatan atau strength, itu berada pada rumpun bidang yang saling berkaitan antar bidang yang lain. Jadi kekuatan dari free tag ini yaitu dia lebih fokus di satu bidang, artinya dia memiliki banyak freelancer, tetapi freelancer ini fokus pada bidangnya, seperti itu. Jadi kemudian memudahkan bagi para konsumen untuk menemukan freelancer yang handal, ya sesuai bidangnya tadi, yaitu bidang teknik. Jadi semuanya isinya teknik, mulai dari elektrikal, mekanikal, sampai plumbing itu ada di free tag ini. Jadi memudahkan industri-industri untuk mencari ataupun menggunakan jasa para freelancer yang ada di free tag ini. Kemudian weakness atau kelemahannya, yaitu bidang ditawarkan hanya pada bidang teknik. Jadi ya ini kelemahannya, bisa dibilang kelemahan dan bisa dibilang sebagai kekuatan ya, karena ya ini tadi hanya satu rumpun. Kemudian peluang, yaitu bisa menjadi satu-satunya e-commerce yang menangani produk dan jasa di
di bidang teknologi industri. Jadi peluangnya di sini dari Freetech ini bisa menjadikannya satu-satunya website ataupun aplikasi yang menyediakan layanan yang berfokus pada satu bidang, yaitu di bidang teknologi. Kemudian threats atau ancaman. Di sini ancaman dapat datang dari para freelancer yang menyalahgunakan e-commerce ini. Jadi kan di sini tentu kan banyak macam-macamnya karakter dari freelancer, dan semoga apabila Freetech ini berjalan, kita akan merekrut freelancer yang bertanggung jawab dan profesional di bidangnya. Kemudian rencana uang masuk dan uang keluar, di mana uang masuk ini memuat konsep atau dengan konsep bagi hasil. Bagi setiap freelancer yang mendapatkan orderan, maka besar potongan yang dikenakan sekitar 10-15% per orderan, atau sesuai kesepakatan harga antar konsumen dan freelancer. Di konsepnya yaitu bagi hasil sekitar 10-15% per orderan. Kemudian uang keluar, di sini uang keluar ini digunakan tentunya yaitu untuk perawatan serta pengembangan website ataupun aplikasinya. Kemudian promosi produk dan layanan. Kemudian event untuk pengembangan freelancer. Kemudian ini rinciannya mengenai rancangan uang masuk dan uang keluar, di mana uang masuk dengan contoh seperti ini. Jika satu kali order, biaya rata-rata seluruh bidang ini sekitar 500.000 dikurang 10%, artinya total yang didapatkan oleh Freetech ini atau pembuat situs website ini akan mendapatkan keuntungan sekitar 50.000 dalam satu kali order. Jika satu hari ada yang order 10 kali, maka 50.000 dikali 10, maka dalam satu hari itu bisa mendapatkan kurang lebih 500.000. Kemudian jika satu bulan, maka 500 dikalikan dengan 30. Rinciannya yaitu kurang lebih 15 juta rupiah. Dengan catatan, harga tersebut merupakan harga rata-rata dan bukan harga per bidang jasa yang ditawarkan. Jadi ini hanya contoh ataupun biaya rata-rata dari seluruh bidang yang ditawarkan. Jadi bisa melebihi dari 500, bisa kurang dari 500, tergantung dari layanan atau jasa apa yang jasa ataupun produk apa yang diorder oleh para konsumen. Kemudian catatan lagi, yaitu order per hari dapat berubah tergantung dari banyaknya freelancer yang mendapatkan orderan. Nah, jadi 10 kali order dalam satu hari itu hanya rata-rata ataupun perhitungannya. Jadi kembali lagi kepada berapa banyak freelancer yang kita punya, kemudian seberapa menarik freelancer yang kita punya. Artinya semakin menarik freelancer yang kita punya, maka daya minat konsumen untuk order di Freetech ini maka akan semakin meningkat. Jadi pada bagian promosi sangat penting di sini untuk menarik para freelancer dan para konsumen. Kemudian di sini untuk uang keluarnya, yaitu diantaranya tadi perawatan serta pengembangan website. Harga perawatan dan pengembangan website ini di kurang lebih senilai 2.500.000 untuk per bulannya. Kemudian biaya promosi bulan pertama ini yaitu biaya posting selebgram kurang lebih 1 juta. Kemudian biaya seminar online ini 500.000, biaya iklan website atau SEO ini sekitar 1 juta rupiah. Jadi total bulan pertama itu kurang lebih 5 juta.
Nah, nanti pada bulan berikutnya itu akan ada semacam event untuk para freelancer ini. Tentunya kita mencari support baik bekerjasama dari berbagai bidang. Bisa kita bekerjasama dari bidang elektrikal, mekanikal, dan plumbing untuk mengadakan suatu event. Jadi event di sini digunakan untuk mengembangkan serta menarik daya minat freelancer untuk bergabung ke Freetech ini. Dengan adanya event yang dilakukan, maka akan menarik daya minat dari para freelancer untuk mengikuti program layanan jasa yang ditawarkan ini. Ya, kurang lebih sekian presentasi dari business plan yang saya gagas ini, kurang lebihnya. Dan apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.